Kemudian Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, saya baru sadar ini, baru ngeh ini setelah Ustaz nyampaikan materi tentang anjuran berpuasa 6. Tapi masalahnya Ustaz, istri saya di bulan Ramadan ada 13 hari dia tidak berpuasa. Qur'anuna nurun mubin lil 'abidin madad sinin nurun 'ala nurin lana darb as-sa'adati kull hin minhu shifaa'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ba'athahu rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ustaz, ada masalah ini sedikit. Apa masalahnya? Saya ada puasa yang belum saya qada di bulan Ramadan. Puasa Ramadan ada yang tertinggal, belum saya qada lagi. Bolehkah bagi saya untuk berpuasa Syawal, puasa sunat terlebih dahulu sebelum mengqada Ramadan? Di sini para ulama, terutama dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, itu ada dua kategori qada Ramadan. Qada Ramadan bermakna dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan ada dua kategori. Kategori pertama, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan karena ada uzur syar'i, ada alasan syar'i. Apa uzur syar'i? Bagi kaum ibu mungkin datang bulan atau baru melahirkan, ada darah nifas. Atau secara umum seseorang yang bermusafir atau seseorang yang sakit, ini namanya uzur syar'i. Dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan disebabkan uzur syar'i, wajib qada? Ya, tetap wajib qada. Tapi wajib qadanya tidak alal faur, tidak mesti segera dilakukan. Kalau tidak segera apa? Alat tarakhi, boleh selama masih ada waktunya. Waktu qada puasa Ramadan dimulai dari Syawal sampai bulan Sya'ban, sampai sebelum bertemu dengan Ramadan berikutnya. Sehingga kewajiban di sini, wajib qada di sini dikatakan wajib muwassa'. Apa itu wajib muwassa'? Wajib yang waktunya lebih lapang daripada perbuatannya. Seperti salat itu waktunya itu wajib muwassa'. Maghrib, dari tenggelam matahari sampai hilang cahaya merah di langit, pertanda tiba waktu Isya. Waktu Isya lebih kurang jam 8 kurang 10. Dari tenggelam matahari ya lebih kurang jam 6.40 sampai jam 7.50. Berarti 1 jam 10 menit. Kalau kita katakan seperti tadi. Sedangkan solat maghrib 3 rakaat hanya 15 menit. Ini dikatakan wajib muwassa'. Apa maksudnya? Waktunya lebih lapang daripada pelaksanaan ibadahnya. Jadi bagi kategori yang wajib qada Ramadan, dia ada alasan uzur syar'i, boleh bagi dia puasa 6 terlebih dahulu, baru kemudian puasa qada. Namun makruh. Kenapa? Yang lebih utama qada dulu, baru kemudian puasa sunat. Kecuali mazhab Hambali misalnya. Mazhab Hambali enggak sah. Enggak sah kalau puasa wajib belum ditunaikan dia melaksanakan puasa sunat. Enggak sah puasa sunatnya. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i sah. Ya, boleh seseorang melaksanakan puasa 6 sedangkan qada Ramadan belum dia tunaikan. Dengan catatan qada Ramadan tersebut adalah qada yang ada uzur syar'i ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Adapun mereka yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur syar'i, dia melanggar kehormatan Ramadan, dia makan, dia minum, dia mencampuri istrinya,
maka orang seperti ini wajib mengqadha Ramadan 'alal faur, segera. Begitu tiba tanggal 2 Syawal, wajib baginya mengqadha Ramadan, segera. Orang yang seperti ini tidak boleh melaksanakan puasa 6 atau puasa sunat sebelum mengqadha kewajiban Ramadannya yang tertinggal. Jadi sudah jelas ini duduk permasalahannya, karena al-ijmal fi mahalli tafsil khata' ini dikatakan oleh para ulama. Ya, kita menjawab terlalu umum padahal harus dikelompokkan, harus diklarifikasikan, itu adalah salah satu kesalahan. Kalau dia itu perlu dirincikan, rincikan. Jangan menjawab secara umum sehingga terjadi kesalahan. Jadi perlu rincian. Begitu juga dengan bolehkah mengqadha Ramadan di kemudian hari selepas puasa 6. Ada 2 kategori dan itu sudah kita jelaskan tadi. Kemudian para ulama mereka mengatakan puasa qadha adalah puasa wajib, boleh digabung dengan puasa sunat. Dalam satu perbuatan 2 niat itu dibolehkan, kalau dia itu sunat dengan sunat atau sunat dengan wajib. Yang tidak boleh wajib dengan wajib. Jadi maksudnya bagaimana? Puasa qadha di bulan Syawal, kita niatnya qadha ini, boleh diiringi atau dipasangkan niat di samping niat puasa qadha, dia niatkan puasa Syawal, puasa 6. Boleh digabungkan. Ya. Namun para ulama sepakat mengatakan yang lebih baik itu dipisahkan, jangan digabung. Agar puasa Ramadan, qadha Ramadan, puasa Syawal dia menjadi puasa Syawal. Mengapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian dia iringi dengan 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa sepanjang masa. Mengapa? Ramadan 30 hari sebanding dengan 300 hari. Syawal 6 hari menjadi 60 hari, 360 hari. Tahun Hijriah 354 hari. Berarti seolah-olah dia berpuasa sepanjang masa. Sedangkan orang yang di bulan Ramadan ada 6 hari yang tertinggal, itu belum dikatakan berpuasa 1 bulan Ramadan penuh. Kalau 6 hari tertinggal dari 30 hari, berarti baru 24 hari, baru 240 hari pahalanya. Jadi bagaimana? Dia qadha Ramadannya terlebih dahulu, baru kemudian dia melaksanakan puasa 6. Ini untuk kesempurnaan pahala. Demikian dikatakan oleh para ulama. Tapi kalau digabung boleh juga, pahalanya enggak sempurna. Ya, pahalanya tidak sempurna. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, saya baru sadar ini, baru ngeh ini setelah Ustaz nyampaikan materi tentang anjuran berpuasa 6. Tapi masalahnya Ustaz, istri saya di bulan Ramadan ada 13 hari dia tidak berpuasa. Kita punya istri, kita punya adik atau punya kakak 13 hari tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ini sudah 20 Syawal. Ya, Ustaz bilang tadi dahulukanlah qadha, itu yang lebih utama. Tapi Ustaz, ini Syawal hanya tinggal 10 hari lagi. Ya, sedangkan ini kewajibannya 13 hari. Apakah ada kesempatan bagi kami untuk melaksanakan puasa Syawal? Ya, jawabannya ada. Bagaimana caranya? Tunaikan qadha Ramadan terlebih dahulu sampai akhir Syawal, tambah 3 hari lagi di bulan Zulqa'dah. Selepas itu laksanakanlah puasa 6 Syawal di bulan Zulqa'dah dengan niat qadhaan, karena sudah lewat waktunya, sudah berlalu waktunya.
Jadi semua ibadah yang berkaitan dengan waktu, jika berlalu waktunya tetap boleh dilaksanakan, namun niatnya qadaan. Dalilnya banyak. Di antaranya adalah yang sering kita sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas salat asar masuk ke rumah Sayyidah Aisyah. Begitu sampai, beliau melaksanakan solat 2 rakaat. Sayyidah Aisyah tercengang. 2 rakaat apa ini? Bagaimana Nabi melaksanakan 2 rakaat selepas asar? Padahal selepas asar termasuk salah satu dari 5 waktu makruh salat. Lalu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 2 rakaat selepas asar? Maka Sayyidah Aisyah pun bertanya, "Ya Rasulullah, 2 rakaat apa ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, selepas zuhur tadi aku kedatangan tamu, tidak sempat melaksanakan 2 rakaat ba'diyah zuhur." Ini 2 rakaat ini wahai Aisyah punya 2 rakaat ba'diyah zuhur tadi. Ya, ini namakan dengan qadaan. Jadi berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan semua ibadah yang memiliki waktu tetap dianjurkan untuk dilaksanakan kalau terlewatkan waktunya, ya. Terutama bagi mereka yang tidak sengaja meninggalkannya atau karena ada uzur-uzur tertinggal. Jadi berdasarkan riwayat ini, Rasulullah SAW melaksanakan 2 rakaat zuhur ba'diyah di waktu asar. Maka para ulama juga mengatakan puasa 6 boleh dilaksanakan di bulan Zulqa'dah dengan niat qadaan, terutama bagi mereka yang memang betul dari bulan Syawal ingin melaksanakan puasa 6 tapi terlewatkan. Adapun bulan Syawal enggak mau puasa 6, enggak mau, kenapa? Nanti aja saya bulan-bulan 10 ya, bulan Zulhijjah saya puasa. Ini lain. Ini berarti memang dia tidak berpuasa, tidak ada pasang niat ingin berpuasa di bulan Syawal. Ini mau berpuasa dia di bulan Syawal namun tidak memiliki kesempatan atau baru sadar dia dan dia tidak mungkin untuk melakukannya di bulan Syawal. Sadarnya itu di bulan Syawal. Begitu juga ada orang yang tidak berpuasa sepanjang Ramadan karena sebab sakit atau karena sebab bermusafir, sulit bagi dia berpuasa, atau seorang yang mencari rezeki di bulan Ramadan, tukang kuli bangunan, enggak mampu dia berpuasa. Tapi kalau dia tidak bekerja, ini kebutuhan rezeki bagi dirinya dan juga bagi anak-anaknya, boleh bagi dia tidak berpuasa di bulan Ramadan tapi tetap wajib dia qada. Jadi Ustaz, 30 hari bagaimana saya mau qada? Saya mau juga pahala puasa 6. Ya, qada Ramadan di bulan Syawal. Lalu puasa 6-nya Ustaz laksanakan di bulan Zulqa'dah dengan niat qadaan.